benar-benar nyampe di poin ambil. Jadi nggak di skip lah. Kalau pakai CP nanti mungkin seperti agak di skip. Oh, ini belum ada power high-nya. Oke. Coba kita mulai lagi. Meskipun kita settingnya di power high, nanti dia akan tetap ke poin ini dulu dan seakan-akan berhenti. Nah, kalau kita compare, misal kita pakai CP, misalnya di poin go ambilnya kita pakai CP, nah nanti dia seakan-akan nggak sampai di poin ambil, langsung motong. Nah, bisa dilihat sini, jadi dia motong. Dan secara cycle time-nya jadi lebih cepat, karena dia benar-benar nggak nyampe. Kalau dia nyampe sini, nanti dia yang tadi itu, dia benar-benar dekselerasi sampai menuju di poin. Tapi karena kita pakai CP, pada saat dia deselerasi, dia itu sudah mulai akselerasi untuk poin yang selanjutnya. Makanya nggak benar-benar nyampe di poin itu. Nah, itu mungkin kekurangan kalau kita pakai CP. Jadi, kalau pakai CP ini biasanya kita mau gunakan untuk poin-poin R-cut aja. Jadi dia mau motong poin yang kita sebenarnya nggak butuh ke situ. Tapi kalau dia butuh ke situ, jangan kita pakaiin CP. Oke. Kurang lebih itu. Nah, next selanjutnya optimasi pergerakan jam dan penerapan gerakan pick and place. Nah, kalau untuk gerakan robot, mungkin ini kita cobain di yang sini. Nah, kalau tadi mungkin teman-teman lihat semua gerakan robotnya, coba kita run sekali lagi. Jadi kalau robotnya ini kita pakai gerakan jam, dia akan naik sampai titik nolnya. Tapi kalau kita lihat misalnya di aplikasi seperti ini, apakah robot harus bergerak sampai nol? Apakah robot nggak bisa Z-nya ini, limit Z-nya ini kita turunin? Nah, jadi sebenarnya limit Z-nya itu bisa kita turunin. Nah, misal biasanya kalau kita mau menentukan, oh limit Z-nya ini harusnya sampai berapa ya? Ini case by case, tergantung aplikasi, tergantung layout. Misal contoh di sini, nah biasanya lim Z-nya ini itu best practice-nya adalah kita tentukan dulu poin-poinnya ada berapa poin dan di poin yang mana nilai Z-nya yang paling tinggi. Nah, contohnya di case ini kita pakai 3 poin. Poinnya itu adalah ambil part, taruh part, dan standby position. Di sini kita lihat yang nilai Z-nya paling tinggi adalah si standby position. Nah, di min 53. Nah, di sini kita masih bisa, sebenarnya kita masih bisa melimit untuk Z-nya. Jadi Z-nya nggak usah lah naik sampai ke 0. Gitu. Untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini misalnya waktunya 17 detik, ini waktunya 3,39. Di sini kita coba menghilangkan yang bagian speed pelan, biar nggak terlalu lama. Ketimbang kita delete, ini bisa kita kasih komen aja. Jadi tulisannya tetap di situ, tapi tidak tereksekusi dalam gerakan. Nah, di sini kita coba dulu. Ini function yang sama, saya nggak ganti. Cuman isinya udah kita edit dikit. Coba kita panggil. Nah, yang gerak cuman gerakan yang kencangnya aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di awal robotnya naik turun beberapa kali dulu tuh. Nah, baru bisa gerak. Naik lagi, naik lagi. Nah, kita mau menghilangkan bagian itu dengan kita atur tingginya. Atau mereduksi lah bagian itu. Coba di sini kita tambahkan lim Z. Kalau di slide-nya, oh tulis lim Z-nya di sini. Nah, jadi dia itu masih aman. Kita tambahkan lim Z sampai dia itu tadi yang paling tinggi adalah minus 53. Di atasnya sedikit dari minus 53 adalah min 50. Min 50. Ini kita copy. Oke, kita F5 lagi.
Nah, di sini dia 3,39 detik. Sekarang setelah kita tambahkan lim Z, jadi 2,69 detik. Dan mungkin kalau teman-teman lihat dia nggak naik turun lagi. Tapi di awal sebenarnya dia agak naik turun sedikit karena poinnya itu di minus 53, sekian. Tapi kita ngelim Z-nya di minus 50. Kalau misalnya kita mau lebih, kalau kita turunin lim Z-nya di 60, apa yang terjadi? Padahal dia itu home posisi Z-nya ada di 53. Tapi kita nyeting limit Z-nya itu ada di bawahnya di 60. Nah, ini kita lihat. Secara logika bisa nggak tuh kira-kira? Paling tingginya 53, cuman kita mau melompat ke poin yang ada di bawahnya ke 60. Secara logika itu tidak bisa. Nah, jadi di sini dia akan error. Nah, kalau error, nanti akan muncul error di sini. Nah, akan muncul errornya kenapa tuh? Current position is above. Nah, di sini juga ada nih detailnya nih. Current point position is above the specified lim Z value. Jadi, posisi robot sekarang itu ada di atas lim Z value. Kalau kita mau melompat, posisi awal kita adalah di bawah. Nah, kalau ini malah ada di atas. Jadi, secara logika nggak masuk akal. Jadi, kita nggak boleh nyeting lim Z itu ada di bawah dari poin paling tinggi si robot. Tuh. Kalau kejadian yang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita ganti lim Z-nya. Nah, misal tadi kita udah coba 50, tapi di awal agak naik turun dikit. Nah, ada satu metode lagi. Nah, kita pakai yang namanya CZ. CZ ini adalah copy nilai Z. Nah, di sini ada standby. Standby itu poin. Berarti dia akan copy nilai Z yang ada di poin standby. Kalau di sini saya nulisnya berarti CZ yang ada di poin standby post. Nah, best practice-nya sebenarnya kalau kita nulis lim Z yang seperti ini. Kenapa begitu? Karena ketika nanti kita mengedit poin si standby post, nah dia akan otomatis ngikut nilai Z-nya sesuai dengan yang kita edit. Kalau kita langsung nembak angka, mungkin angka itu suatu ketika di masa depan udah nggak relevan lagi karena kita ngedit poinnya itu harus dinaikin atau diturunin. Tapi kalau kita misalnya copy nilai Z, kita cukup sekali edit point teaching di poin standby post, dia akan otomatis ngikut. Nah, kalau ini cara gerakan akan lebih bagus lagi. Nah, kalau di sini juga udah kelihatan ya. Di sini yang kalau dia nggak pakai lim Z naiknya sampai tinggi banget. Kalau dia pakai lim Z nggak naik terlalu tinggi. Nah, kalau kita pakai CZ, nah ini bisa sedikit lebih cepat lah. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk optimasi gerakan jam dengan kita menggunakan lim Z. Lim Z juga sebenarnya bisa ada satu metode penulisan lagi. Lim Z-nya ini kita kopikan di awal. Jadi ibaratnya kita declare lim Z-nya itu adalah sekian. Nah, di sini sudah tidak usah kita tulis lagi. Oke. Ini kurang lebih resultnya sama, cuman kita gabungkan. Seperti itu. Harusnya ada satu lagi nih, contoh 3. Oke, kalau tadi kita mengoptimasi gerakan jam dengan menggunakan lim Z, nah kita kadang kurang puas orangnya. Kita mau lebih lagi. Nah, kita mau lebih lagi. Di sini kita bisa mengoptimasi gerakan jam dengan ARC namanya, ARCH. Nah, di sini penggunaan ARC, robot akan melanjutkan pergerakan secara kontinu pada posisi depart dan approach. Nah, ini apa nih? Posisi depart dan posisi approach. Nah, di sini perintah ARC ini
hanya bisa digunakan pada pergerakan jam, jam 3 dan jam 3 CP. Jadi kalau kita perhatikan, nah di sini kita perhatikan robot itu naik ke lim Z. Kita udah menentukan lim Z-nya lah. Yang tadi lim Z-nya di atas banget. Nah ini lim Z-nya udah kita samain sama poin yang paling tinggi dari pergerakan-pergerakan yang ada dalam program. Oke, setelah itu kok kita lihat, loh ini kok kayaknya rata sekali nih. Nah ini sangat pergerakan robot sekali nih kalau kayak gini nih. Jadi dia gerakannya kaku. Nah sebenarnya kalau kita lihat secara layout, kalau dia itu langsung kita gerakan ke samping, kira-kira aman apa enggak? Di sini yang saya lihat dengan layout saya yang seperti ini, saya lihat aman. Oh aman nih, harusnya robot bisa mengambil shortcut. Nggak langsung naik dulu di atas sampai limit Z tertentu, tapi sampai naik dikit langsung belok juga bisa. Nah, di situ kita gunakan yang namanya arc. Nah, di arc itu ada istilah depart dan approach. Nah, jadi pada saat robot naik, ini posisi awal, pada saat robot di bawah dan naik ke posisi lim Z-nya, itu kita namakan depart. Departnya ini kita mau atur sampai ketinggian berapa dia lurus. Itu disebutnya rise distance. Nah, kaitannya di depart Z. Nah, ketika menuju poin yang dituju, nah ini kita mau lurusnya sampai berapa tinggi nih? Itu fall distance, terkaitnya ke pergerakan approach. Jadi di sini kita setting. Nah, di sini bisa kita setting sama nilainya 30, 30, 40, 40 dan seterusnya. Atau kita beda misalnya 30, 20. Ini tergantung judgement kita ketika kita lihat layoutnya. Ketika kita lihat aktual setup robotnya seperti apa. Contohnya kalau di tempat saya seperti ini sangat boleh dibilang aman banget. Jadi dia naik 5 mili, naik 10 mili juga nggak akan nabrak mana-mana. Tapi kalau misalnya dia itu bentuknya pocket, nah bentuknya pocket, kalau kita naiknya sedikit bisa jadi nyangkut. Nah itu berarti artnya ada kita naikin, gitu. Misalnya kita di sini pakai yang standar. Nah arc ini penulisannya kalau di dalam program, misalnya program udah kita pakai lim Z. Contohnya jump pick lim Z min 50. Lim Z-nya berarti sampai 50, terus dia pakai C0. C0 ini merujuk ke di dalam robot manager ada menu namanya arc. Di situ ada tabel terkait arc. Arc nomor berapa? C itu artinya arc, ini di sebelahnya adalah nomor arc-nya. Oh, berarti kalau pakai C0, dia akan naik 30 mili baru langsung motong jalan. Nah, untuk approach-nya juga sama. Ketika dia langsung motong jalan sampai ketinggian lurusnya itu di 30 mili. Nah, sekarang kita lihat di poin kita. Poin yang tadi kita udah buat, dia itu poin ambil dan taruhnya ada di poin minus 100 sekian. Poin standby-nya ada di min 53. Di sini, efek dari arc-nya itu baru kelihatan ketika kita setting dia itu nilainya 100 kurang 53 di sekitar 50-an. Jadi kalau kita setting arc-nya lebih dari 50, itu nggak akan kelihatan efeknya. Nah, di sini coba kita lihat bagian arc. Nah, ini arc-nya lumayan ini nih, lumayan ketat. Karena di setup saya boleh dilihat sangat lega untuk di konveyor. Nah, di sini jadi kita bisa men-setting arc-nya itu seminim mungkin. Tapi di training ini kita pakai arc-nya di 20 lah. Oke, lalu kita pencet apply. Nah, di tiap poinnya nanti itu kita tambahkan, nah, tambahkan channel. Misal, cara penulisan lim Z saya yang seperti ini nih. Kita nggak pakai di sini, tapi kita pakainya yang di sini. C0. C0 ini di awal kayaknya nggak usah. Kita pilih pas di sini, menuju ke taruh, sama menuju balik lagi ke ambil. Oke. Nah, di sini kita pakai channel. Oke. Itu saya bersihin dulu. Oh, mungkin di awal kita running dulu sekali tanpa channel sebagai pembanding. Ini kalau di robot aktual nggak ada garis-garis pergerakan robotnya kayak gimana. Jadi kita harus lihat di simulator.
Tes gerakan robot 1, kita start. Nah, ini cycle time-nya di 2,436 detik, dan ini gerakannya sangat lurus sekali lah untuk dia menuju poin limit Z-nya. Oke, selanjutnya coba kita tambahin arc C0. C0 ini tadi kita setting di approach-nya itu, depart-nya itu 20, approach-nya juga di 20. Nah, nanti di ketinggian 20, misalnya tadi ini di 109, di sini 53, berarti dari bawah ke atas itu sekitar 56 atau 55 something. Nah, nanti di ketinggian 20 dia udah akan motong. Coba kita lihat. Tes gerakan robot. Nah, di sini bisa dilihat di ketinggian 20 dia udah mulai belok, di ketinggian 20 di sini juga dia udah mulai belok. Secara cycle time gimana? Secara cycle time-nya sudah di bawah 2 detik. Kalau mau yang ekstrim, nah karena di sini kondisinya aman, nah di sini bisa diganti 0. Nah, untuk mengganti nilai C0 ini, itu juga ada metode lain selain kita ganti di sini. Kita bisa langsung mengetikkan di dalam program. ARCH nomor 0, nilainya berapa? Nilainya 0,0. Berarti 0 itu dari poinnya ini langsung nanti akan R-cut ke poin yang dituju. Coba kita lihat. Ini pakai ARCH 0, sangat hati-hati kita menggunakannya dan kita harus melihat layout ini benar-benar aman. Di perlombaan harusnya tidak bisa pakai ARCH 0 karena bisa jadi nabrak. Oke. Nah, di sini bisa dilihat dia dari poinnya langsung R-cut. Dan cycle time-nya juga turun jadi 1,7. Nah, kurang lebih itu untuk kita mengoptimize gerakan jump. Yang tadinya di 3 detikan bisa sampai kurang dari 2 detik. Ini speed robotnya masih 50%. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya, ini Pak Mufti mau nanya Pak Mufti. Ini mungkin nggak ada yang notice nih Pak. Tadi ada di titik joknya Pak ada lefty dan righty ya Pak. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Apa sih perbedaan sebenarnya Pak dari lefty dan righty itu Pak? Oh, ini sudah saya jelaskan Pak. Boleh saya Oh jelaskan sudah ya? lagi? Oh ya, oke oke oke. Ya, Mungkin jadi kalau saya lefty tadi. dan righty ini nggak apa-apa, saya jelasin lagi Pak. Jadi dia sama kayak mengikuti lengan kita Pak. Nah, kalau yang Oke teman-teman dan oke Bapak oke. lihat di sini, ini lefty Pak. Sama patahannya sama tangan kiri kita. Iya 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 iya. Dia lefty. Nah, kalau misalnya saya ganti patahannya Pak, atau bengkokannya lah saya ganti. Ini kan bengkoknya kayak gini. Bengkoknya kayak gini Iya. itu sama kayak pakai tangan kiri. Kalau kita seperti ini, nah ini sama seperti tangan kanan kita. Nanti dia akan berubah jadinya righty. Jadi lefty righty itu adalah orientasi atau arah. Dia itu ngikutin arah tangan kiri atau tangan kanan. Seperti itu Pak. Oke oke. Berarti ini yang hand ini dia auto berubah nanti apa? Tergantung dari Betul. teachingan kita Pak ya. Ini teachingannya Pak. Kalau dari pagi saya selalu pakai teachingan di lefty terus. Jadi gini Pak dan teman-teman sekalian, itu semua tergantung layout. Yang kita sangat sarankan biar gerakan robotnya lebih aman dan juga lebih optimal, itu kita sarankan kalau bisa itu semuanya sama-sama satu orientasi lah. Kalau satu lefty semua. Tapi misalnya ada keharusan di dalam sistemnya ini, wah Pak dia harus ke kanan ke kiri dan lebih fleksibel lagi. Itu juga nggak masalah sebenarnya kalau dia harus ganti orientasi. Cuman ketika dia ganti orientasi, kita harus perhatiin waktu dia ganti orientasi dari left ke right, itu ada satu poin dia akan lurus. Nah, kita pastikan ketika dia lurus nggak nabrak kemana-mana. Udah itu aja. Bukannya nggak boleh ganti dari lefty menjadi righty. Boleh. Boleh banget. Tapi kita pastikan ketika dia ganti dari lefty ke righty, itu nggak nabrak kemana-mana. Itu aja. Oke siap. Makasih banyak Pak Mufti.
Sepertinya saya kurang memperhatikan tadi ya Pak. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Buat refresh aja Pak. Buat refresh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau belum ada, ini kita lanjut lagi ke bagian I/O, input output robot. Oke, untuk selanjutnya I/O robot. Nah, di sini I/O robot kita bisa cek status dari I/O menggunakan I/O monitor. I/O monitor ikonnya yang ada di sini di sebelah command window. Nah, di sini gunakan I/O monitor untuk trigger dan cek status I/O. Nah, jadi kalau untuk I/O ini, nah ini enaknya di robot. Kalau ini di robot aktual, connect ke USB. Oh, bukan di sini. Ini robot manager. Nah, dia ada di sini I/O monitor. Nah, di sini ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Kalau yang warna biru biasanya dia itu adalah remote I/O. Kalau remote I/O itu ibaratnya apa ya? I/O terkait fungsi remote. Contoh fungsi remote itu start, reset, stop. Nah, nanti di lomba mungkin ada tombol start, ada tombol reset. Nah, itu nanti terkait ke si remote I/O-nya. Nah, kalau yang warna hitam itu user I/O. Kita yang pakai I/O-nya, kita yang menentukan juga namanya apa. Kalau kita tidak menentukan namanya, kosong kayak gini aja. Nah, biasanya kita namain. Minimal namanya itu adalah sesuai dengan aplikasinya dia. Dia buat vakum, nanti ada vakum, rilis. Pakai gripper, gripper on, gripper off. Atau buka gripper, tutup gripper. Nah, penamaan ini juga bisa kita edit-edit. Nah, kalau di aktual robot kita itu hanya bisa men-trigger output. Jadi output itu adalah dari robot untuk ke device luar. Kalau input itu dari device luar ke robot. Nah, untuk input ini jadi tergantung bacaan dari device luar. Contoh di sini ada input sensor pad, sensor tray. Sebenarnya bukan sensor pad, sensor tray sih. Ini sensor area nih. Nah, misal di sini ada sensor area. Sensor areanya kelihatan nggak sih? Coba saya set dulu. Oh, nggak kelihatan. Sensor areanya ada yang warna kuning di sini. Nah, di sini sensor area. Kalau saya trigger, nanti dia itu akan on off. Nah, di sini sensor area yang di depan itu sensor part. Jadi kalau saya trigger, nah dia akan mati. Nah, ini bisa kita balik. Bisa dia itu normalinya off, kalau kita trigger jadi on, atau sebaliknya. Kalau dia itu nggak kita trigger, dia on, setelah kita trigger jadi off. Nah, bisa kita atur tergantung wiringannya. Nah, ini yang input. Jadi robot kita nggak bisa ngedit-ngedit. Kita nggak bisa ngedit-ngedit. Beda sama output. Kalau yang output, itu kita bisa edit. Kalau yang outputnya itu adalah remote output, itu nggak bisa kita edit. Itu berdasarkan status dari robot. Contoh, output yang bisa kita edit yang seperti ini, yang vakum, yang release. Nah, ini nanti akan kita gunakan nih. Nah, di sini pilihan I/O-nya juga bisa kita ganti, kita pilih. Nah, ini double klik untuk ubah nilainya. Nah, kalau di sini kalau kita perhatikan ada I/O monitor, virtual I/O mode. Di robot aktual itu tidak boleh tulisannya virtual I/O mode. Harus tulisannya I/O monitor aja. Nah, di sini contoh satu lagi saya buka RC Plus. Di sini tulisannya virtual I/O mode. Nah, yang standar seperti ini nih, kurang lebih. Nah, vakum, low. Nah, ini bacaan sensor, ambil satu ready, ambil dua ready. Oke. Nah, kalau di virtual I/O mode ini bisa kita trigger semua.
karena dia virtual, simulator aja. Kalau ini tidak bisa sembarangan. Oke. Di dalam pemrograman robot Epson, I/O itu ada 2 tipe. Yang pertama ada hardware I/O dan ada memory I/O. Nah, hardware I/O ini adalah I/O fisik di mana terdapat pin I/O yang dapat digunakan secara elektrikal. Jadi kita akan melakukan menghubungkan kabel di situ, kita melakukan wiring istilahnya. Nah, akan kita hubungkan dengan device luar. Nah, kalau input dari luar ke robot itu bisa jadi sensor, bisa jadi tombol. Nah, kalau output dari robot keluar itu bisa jadi buzzer, bisa jadi vakum atau gripper, trigger ke gripper, atau bisa juga output untuk ke lampu indikator. Nah, controller standar dilengkapi dengan 24 bit DC input dan 16 bit DC output. Nah, jadi total tiap semua robot Epson itu ada 40 I/O. Inputnya 24, outputnya 16. Nah, kalau misalnya dia butuh I/O yang lebih banyak, itu kita bisa pakai optional I/O expansion board. Ini yang tadi awal saya udah jelaskan, ada optional untuk I/O expansion atau tambahan I/O. Dia ini bisa tambah I/O-nya sampai 128 bit. Nah, terus juga jika dia nggak menggunakan I/O hardwiring, tapi dia menggunakan protokol field bus. Nah, field bus I/O ini juga dapat digunakan sebagai opsional. Ini tergantung tipe modul field bus yang digunakan. Bisa jadi pakai Modbus TCP, Ethernet IP atau device net, CC-Link dan lain-lain. Ini jadi kalau di industri manufaktur dia itu protokol komunikasinya itu udah ada standarnya. Nah, biasanya kalau memang barang-barang industri, barang-barang manufaktur itu pasti bisa ada fiturnya lah untuk bisa komunikasi ngikut standar komunikasinya itu. Nah, intinya hardware I/O itu ada barangnya, ada kita melakukan wiring, dan ada fisiknya. Nah, yang kedua memori I/O. Memori I/O ini tidak ada fisiknya, dan memori I/O ini hanya digunakan sebagai sinkronisasi untuk program saat berjalan secara bersamaan. Jadi, kalau sebelumnya ini kita bisa function program ini satu persatu, kita pakai call. Nah, di pemrograman robot Epson bisa mengeksekusi programnya secara bersamaan. Bisa dibilang multitasking. Nah, untuk memori I/O dia itu ada 1024 bit. Nah, setiap bit memori itu diberlakukan sebagai input maupun output. Memori I/O mungkin nggak dipakai kali ya. Nah, kalau mau belajar tentang memori I/O bisa baca-baca di sini nih. Mem out atau mem SW. Mem SW function method spell class. Ya, nanti kalau misalnya mau belajar itu, tapi mungkin nggak terlalu banyak kepake lah. Memori I/O ini biasanya kepake waktu kita bikin di simulasi aja. Oke. Nah, di sini contoh penggambaran hardware I/O. Nah, jadi di sini ada sensor cahaya misalnya, nah, atau photoelectric sensor. Nah, dia dapat trigger cahaya, nah lalu memberikan sinyal listrik. Nah, misal di sini dari sensor cahayanya ini atau photoelectricnya kita hubungkan, kita wiring ke input nomor 1. Nah, nanti di sini nomor 1 akan nyala atau ke trigger, berubah keadaannya dari 0 jadi 1. Nah, di sini perubahan input atau output hardware dapat dideteksi oleh program dan digunakan sebagai kontrol jalannya program. Nah, nanti di bab selanjutnya kita akan sedikit banyak membahas tentang urutan atau flow program. Nah, perintah terkait I/O itu kita lihat dari kita pakainya per bit, per byte atau per word. Yang paling umum kita pasti pakainya per bit. Nah, contoh di sini ini kita pakainya per bit. Bit nomor 1, bit nomor 0 dan lain sebagainya. Nah, di sini standar input. Kalau standar output, kalau all input
all inputnya juga dikit. Standar input. Nah, standar inputnya di sini sampai 23 aja. Standar outputnya sampai 15. Nah, kalau per bit nanti tiap bitnya akan kita, kalau input akan kita detect dia on atau off. Kalau output akan kita kasih ke luar, dia on atau off. Nah, di dalam program kita nulisnya SW. SW nanti nomor input berapa. Nah, kalau di sini, kalau untuk output, on output nomor berapa atau off output nomor berapa. Nah, itu untuk yang per bit. Kalau per byte, nah nanti dia akan in, nah ini meminta nomor inputnya, nomor input byte-nya itu berapa. Kalau ini akan mengeset nilai output byte-nya berapa. Di sini kita perhatiin ada bit, ada byte, ada word. Nah, bit itu ya masing-masing satu bit ini mewakili kondisi on off. Byte itu adalah kombinasi. Jadi di byte yang ke-0 itu mewakili bit nomor 0 sampai 7. Byte yang ke-1 itu mewakili bit nomor 8 sampai 15. Byte yang ketiga itu mewakili bit nomor 16 sampai 23. Jadi di sini kalau kita lihat yang nyala bit 8 sama bit 9. Nah, itu juga ada garis. Di situ garisnya artinya yaitu dari 0 sampai 7 ini satu grup, satu byte. Nah, ini dari 8 sampai 15 satu grup, satu byte. 16 sampai 23 satu grup, satu byte. Ini cara bacanya sama input sama output. Nah, ketika bitnya ini yang nyala seperti ini, cuma di 89 doang. Byte yang ke 0 itu nggak ada nilainya. 0, bukan nggak ada nilainya, nilainya 0. Nah, byte yang nomor 1 berarti dari input 9, input 8 sampai 15 itu nilainya 3. Byte nomor 2 juga nilainya 0. Nah, ini cara bacanya kombinasi. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Jadi kalau dia nyala semua, itu nilainya adalah 255 kayaknya. Nyalain nggak sih? Kali ini saya nyalain semua. Output juga sama cara bacanya. Nah, dia dari 0 sampai 255. Karena dia ada 8 bit. Ya, 1 byte 8 bit. Nah, word juga kurang lebih sama, cuman word itu kalau tadi byte adalah kumpulan dari 8 bit, kalau word adalah kumpulan dari 2 byte atau 16 bit. Mungkin kalau di Micro pakainya ini kali ya, hexadesimal dari 0 sampai FF. Tapi kalau di sini nggak ada pakai FF. Ya adanya word aja, 2 byte lah. Nah, 2 byte ini satu word. Cara bacanya mengikuti standar cara baca bit seperti itu. Nah, untuk aplikasinya juga yang paling sering itu tadi kita pakainya di bit. Kadang kita juga butuh pakainya byte. Tapi kalau pakai Word biasa aplikasinya udah yang lebih rumit lagi. Nah, selain itu juga ada InReal. Nah, kalau InReal ini dia minta input sign floating. Biasanya besaran datanya 2 word. Nah, ini dia lebih ini lagi nih, lebih apa lagi ya? Lebih kompleks lagi lah penggunaan. Nah, misal di dalam program, nah kita cara nulisnya cukup seperti ini nih kalau kita menunggu inputan. Wait SW 0 sama dengan on. Artinya kita menunggu input atau nah input nomor 0 sampai dia on. Kalau dia enggak on ya robotnya nungguin aja di sini di poin ini. Sampai satu ketika si input nomor 0-nya ke trigger on, baru robot bisa melanjutkan. Kurang lebih penggambarannya seperti itu. Di program mungkin juga bisa kita tambahin. Kita tambahin tadi ada input yang udah kehubung adalah sensor part. Nah, misal dia defaultnya dia nyalanya defaultnya dia adalah on. Misalnya di sini di program robotnya ini kita tambahin wait SW. Nah, karena udah kita namain, kita tinggal pilih. Nah, lalu kita tutup sama dengan on. Sama dengan off. Kalau ini off, kalau on dia langsung jalan. Nah, ini kita start.
Oke. Robot speed kencang, oke. Speed robot kencang, tapi belum bisa jalan. Sampai kita trigger. Kita trigger dia baru gerak. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana caranya kita mau menambahkan label? Nah, di sini mungkin saya mau coba outputnya dulu. Jadi di sini ada output untuk vakum. Kalau di output untuk vakum, harusnya si bendanya ini nempel nanti. Tuh, ini jatuh. Berarti dia ini bukan untuk vakum. Sekarang kita coba output untuk rilis. Nah, ini sepertinya penamaannya ketukar. Nah, mungkin bisa kita balik. Oke. Untuk mengganti penamaan atau label dari I/O-nya ini, kita pakainya adalah I/O label editor. Nah, di sini. Ini untuk input, bit, byte, jarang dinamain label, tapi bisa juga. Nah, di sini bitnya itu udah kita namain sesuai dengan aplikasinya. Di sini outputnya juga kita ganti. Nah, di sini yang kebalik adalah yang vakum dan rilis. Oke, di sini saya ganti namanya vakum, Ctrl V ya. Rilis. Oke. Nah, nanti setelah kita ganti, di sini belum otomatis keganti nih. Kita save dulu. Setelah kita save, baru di sini ke edit. Vakum, buat vakum. Oke. Kalau kita matiin vakumnya, dia jatuh. Oke. Nah, itu kurang lebih penggunaan I/O label editor. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi. Selain di situ ada wait SW, nanti kita tambahin ada on vakum sama off vakum. Jadi kenapa kita namain si I/O labelnya ini untuk mempermudah membaca maksud dari programnya itu seperti apa. Nah, di sini masih kita on-kan lah. Nah, di poin ambil ini kita kita on-kan. Vakum. Di poin taruh ini kita off-kan. Vakum. F5. Di sini udah ada part. Saya coba dari speed yang tidak terlalu kencang dulu. Di sini udah ada part, misalnya kita coba dari speed 30% dulu. Harusnya sih low power, cuman untuk mempersingkat waktu, low powernya nggak usah saya centang. Ini kita start. Oke, robotnya belum bergerak karena dia masih menunggu inputan dari sensor. Sensornya kita trigger, diambil. Oke. Jadi naruhnya kayaknya kurang bagus. Kenapa naruhnya kurang bagus? Nah, naruhnya makin tidak bagus. Nah, sampai speed 70% dia malah nggak ngambil jadinya. Coba kita naikin ke 100%. Makin nggak ngambil. Nah, itu kenapa? Karena si robot ini ketika kita eksekusi pakai C0, nah sepertinya mungkin akurasinya akan jadi berkurang. Karena dia mau optimize gerakan jamnya. Untuk memastikan dia keambil, nah di sini bisa kita tambahkan delay. Pakainya wait, misalnya wait 0,2. Nah, untuk taruhnya pun kita samakan. Pakainya wait 0,2.
Kalau misalnya udah kita pakai delay tapi dia itu nggak ngambil, nah nanti kita coba metode lain. Oke. Ini kelihatan lebih oke. Taruhnya. Jadi ketika kita menambahkan I/O, jangan lupa kita tambahkan delay. Kalau kita tidak tambahkan delay, efeknya mungkin partnya nggak keambil dengan benar. Atau malah nggak keambil sama sekali. Cuman efeknya adalah cycle time-nya jadi nambah. Nah, di sini kita bisa coba adjust. Kira-kira delay responnya itu berapa lama? Kalau dia pakai high speed ejector vakum seperti ini, itu mungkin 0,1 masih oke keambil. 0,1 detik. Belum ada Pak. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini meskipun nambah, tapi masih oke lah cycle time. Coba kita cek 0,05. 0,05 masih aman atau enggak? Oke. Ini cycle time-nya di 1,81. Jadi nambah delay-nya 0,1 detik. Oke. Oke, kurang lebih itu untuk I/O. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, untuk rekan-rekan peserta yang ingin bertanya, silakan langsung open mic aja. Atau boleh raise dulu, gitu. Ya, silakan, Kak Eka. Baik, sebelumnya izin masuk, saya izin bertanya untuk bagaimana jika ada lebih dari satu inputan, misalnya ada satu input untuk menjalankan program dan satu inputnya untuk memberhentikan programnya, dan nanti setelah stop bisa lanjut jalan lagi. Nah, kalau untuk yang itu sebenarnya kita nggak masuk I/O yang digunakan oleh user atau user I/O. Tapi kalau yang seperti itu biasanya kita menggunakan si remote I/O. Nah, jadi di remote I/O itu ada pause, ada continue. Nah, mungkin kalau tadi mau berhenti dulu, kita masukinnya ke pause. Ini nanti kita wiring tombolnya atau triggernya itu masuk ke pause. Terus kalau kita mau lanjutin ke continue. Jadi bukan di programnya. Tapi kalau misalnya mau di program seperti itu pun, itu juga bisa. Jadi misalnya sampai poin-poin tertentu, misalnya robot tab-nya ada banyak. Nah, terus di poin-poin tertentu dia mau berhenti dulu nih. Nah, itu baru bisa pakai input yang dibuat oleh user sendiri atau user input. Itu tergantung case by case atau flow programnya mau seperti apa. Jadi kalau misalnya mau yang seperti itu pun juga bisa. Baik dia pakai I/O-nya itu dari remote atau I/O-nya itu dari user I/O. Gitu. Izin bertanya lagi, berarti untuk emergency stop dalam case ini juga ikut di remote I/O ya? Emergency stop itu kalau boleh saya bilang emergency stop itu lebih tinggi lagi dia daripada remote, fungsi remote. Jadi dia fungsi safety itu lebih mandatori lagi dari sekedar fungsi remote. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, langsung open mic saja, Kak Doni. Ya,
Permisi Pak, untuk simulasi lebih dari satu robot tuh bisa Pak? Bisa. Misalnya jalannya kan apa? Pertama angkat objek satu pakai robot satu. Nah sudah sampai Bisa, di Pak. poinnya, giliran robot dua. Bisa Pak? Bisa. Bisa. Jadi kalau di software robot Epson, itu kita bisa masukin sampai 4 robot, Pak. Jadi nanti ada 4 robot. Nah, ini kita programmingnya berbarengan. Nah, untuk mensinkronkan antara robot 1 dan robot 2, misalnya butuh sinkron gitu ya, itu kita pakai memori I/O di dalam programmingnya. Tuh. Gitu, Jadi Pak. kalau untuk simulator Epson robot itu bisa lebih dari 1, maksimum di 4 robot. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau Bapak Ibu? Permisi Pak, izin bertanya lagi. Boleh. Untuk sensor safety guard-nya apakah juga masuk di I/O atau dia ada seperti emergency sendiri, dan misalnya ada output semacam pilot lamp apakah juga masuk di user I/O? Kalau safety guard, basically kita ikut yang di safety. Kalau kita bilangnya safety guard atau safety light curtain. Basically seperti itu. Tapi itu kita kembalikan lagi ke aplikasinya mau kayak gimana. Contohnya di setup yang saya punya ini. Saya punya safety guard, tapi di sini saya malah sengaja masukin dia nggak sebagai device emergency. Saya masukin ke I/O, bukan ke remote I/O pula, tapi ke user I/O. Itu juga bisa. Jadi tergantung aplikasinya. Memang best practice-nya untuk alat safety guard atau kalau emergency udah pasti dia pasti masuk ke emergency port atau sebagai peralatan emergency. Tapi itu tadi kita kembalikan. Yang disarankan memang seperti itu, tapi kadang kita ada modif-modif nih. Oh, saya mau safety light curtain-nya sebagai trigger input aja deh kalau kayak gitu. Oh ya udah, nanti di dalam proses misalnya mau melakukan trigger atau mau melakukan flow-nya berdasarkan pembacaan dari situ itu juga bisa. Gitu, Pak. Oke, ada lagi? Maaf Pak, tadi untuk pertanyaan yang keduanya untuk yang output sebagai pilot lamp itu juga termasuk di user I/O berarti ya? Iya, kalau mirror lamp user I/O karena dia sebagai indikator keluar doang. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Nah, ini untuk urutan atau pengaturan program. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kita nulisnya sequence programming. Nah, sequence programming ini yang pertama ada kondisional atau kita pakai if else. Nah, kalau pakai if else ini nanti dia itu akan melihat satu kondisi. Di sini kondisi yang dilihat adalah kondisi inputan. Sebenarnya nggak harus kondisi inputan sih, bisa jadi kondisi variabel. Misal kita ada kalkulasi, nah kita mau ngecek kondisi variabelnya nilainya berapa. Kalau ini misalnya kita mau ngecek nilai dari inputan, nilai inputannya berapa nih? Oh, nilai inputannya sekian. Apalagi kalau dia inputannya dalam bit, kalau inputannya dalam bit, nanti kita cek nilainya cuma 1 atau 0, on atau off. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan, oh, kalau inputannya kondisinya seperti ini, maka robot akan memprogram seperti ini. Robot akan bergerak atau robot akan, contohnya ini on 1, else off 1. Nah, kalau misalnya kondisinya terpenuhi, robot akan melakukan apa yang ada di dalam then. Kalau misalnya tidak terpenuhi kondisinya, robot akan melakukan apa yang ada di dalam else. Ini itu untuk penerapan penulisan if else dalam satu baris. Nah, misal ada lebih dari satu kondisi nih. Di sini dia mengecek input 1, dia mengecek input 2. Nah, lalu dia akan menuliskan di sini. Nah, ini penerapan penulisan dilengkapi dengan if else if. Nah, jadi ini ada beberapa kondisi. Waduh, disconnect.
Ini saya connect dulu. Nah, kalau pakai USB kadang-kadang suka tidak connect seperti ini. Kita coba connect lagi. Nah, di sini ada error. Communication error. Kalau dia ada error, biasa kita reset. Nanti errornya hilang. Oke. Nah, di sini ada contoh penulisan untuk kondisional. Nah, misalnya yang ini nih. Kondisional. If SW8 sama dengan 1, then input 8 on. If SW7 sama dengan 1, print input 7 on. Else input 7 dan input 8. Ini coba kita running di kondisional 2. Kok ada kondisional doang? Kondisional. Oh iya, itu kondisional. Yang ini dulu deh kita cobain nih. Kita coba di kondisional 1 dulu, yang di kondisional dulu. Nah, ini if SW7 on, then on 7, else off 7. Nah, kita coba buka di I.O. Kita start kondisional. Oke, tidak terjadi apa-apa. Ya, karena di sini memang SW7-nya ini keadaannya masih off. Jadi, yang akan dieksekusi bukan on 7, tapi malah off 7. Nah, di sini 7-nya juga off. Sekarang coba kita nyalakan input 7. Input 7-nya nyala. Nah, nanti kalau kita nyalakan input 7, output 7-nya juga nyala. Kita matikan input 7. Ini juga akan mati. Oke, itu yang satu baris kondisionalnya. Kalau kondisional yang beberapa baris, ini yang seperti di kondisional 2. Ini kita pakai input 7 dan input 8. Nah, misalnya di sini input 7-nya itu mati. Input 8-nya mati. Nanti yang keluar adalah tulisan input 7 dan input 8 mati. Nah, di sini keluar tulisan input 7, input 8 off. Oke, misal di sini input 7-nya kita nyalain. Input 7-nya on. Nah, kalau kita nyalain input 8, input 8-nya on. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu if else kondisional. Selain kita pakai if else, kita juga bisa pakai select case. Ini kurang lebih sama. Nah, di sini ada select case. Di sini kita pakai byte. Nah, kita baca byte nomor 1, nilainya berapa. Nanti kalau byte nomor 1 nilainya sesuai, nah, di sini byte-nya cache-nya nilai inputnya 1, berarti nanti akan ngeprint nilai tulisan input byte 1 sama dengan 1. Input byte 1 sama dengan 2. Kalau cache-nya nilainya adalah 2. Kalau lebih dari 2 misalnya, oh berarti lebih dari 2. Kalau misalnya enggak terpenuhi semua cache yang ada di sini, dia akan masuk ke default-nya. Default-nya adalah print input byte 1 sama 1 ada input byte 1 adalah 0. Kalau ini nggak usah saya cobain karena kurang lebih hasilnya akan sama seperti yang ada di if else. Nah, selanjutnya ada for next. Ini untuk perulangan. Nah, jadi misal saya mau nulis print. Kalau tadi di awal kita ada print ya. Di awal tadi kita ada print. Print nilai I sama dengan 1 misalnya. Nah, oke, bisalah kita munculin kayak gini. Nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita mau mengulang-ulang ngeprint nilainya itu selama sekian kali, nah kita bisa pakai for next perulangannya ini.
Perulangan kalau bahasa Inggrisnya looping. Yang paling umum kita biasanya nyebutnya looping. Jadi looping for next. Looping di pemrograman Epson Robot itu ada dua. Ada yang pertama pakai for next, yang kedua pakai do loop. Nah, di sini kalau pakai for next, pertama kita deklarasi variabel dulu. Misal di ini ada variabel i sama variabel j, tipe datanya integer. Nah, contoh yang pertama kita mau melakukan perulangan dengan nilai variabel yang bertambah. Nah, di sini jadi kita pakai variabel i, ini nilainya dari 1 sampai 10. Nah, ini kita mau ngulang, berarti berapa nih dari 1 sampai 10? Berarti kita mau ngulang 10 kali. Nanti dia akan dari nilai i-nya paling kecil 1 sampai nilai i-nya paling gede 10. Ya. Nah, ini yang for next. Comment block. Uncomment block. Nah, di sini coba kita run function for next-nya. Nah, nanti dia akan melakukan increment dari 1 sampai 10. Berulang 10 kali. Nah, yang kedua adalah perulangan dia itu nilai variabelnya berkurang. Nah, jadi nilai paling tingginya 10, nilai paling kecilnya 0. Nah, di sini kita mention ada step minus 1. Kalau kita mention step minus 1 artinya dia adalah pengurangan, decrement. Kalau kita enggak mention, dia adalah increment plus 1. Kalau dia misalnya mau increment tapi enggak plus 1, Pak, kita bisa nulisnya step 2. Nanti dia akan bertambah tiap 2. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Nah, step ini bisa kita ganti-ganti. Nah, kalau ini yang decrement coba kita run. Nah, ini dari 10 sampai 9, 8. Nah, di sini di dalamnya ada if. If i kurang dari 3. Nah, di sini jadi dia i-nya cuma sampai 3 aja. Kalau dia udah kurang dari 3, dia akan then exit for. Exit for artinya keluar dari for. Artinya dia akan keluar dari pengulangan. Jadi dia ngulang dari 10, 9, 8 terus sampai dia nilainya kurang dari 3. Gitu. Itu yang decrement. Nah, yang terakhir ini ada perulangan. Ada perulangan di dalam perulangan. Nah, jadi ini for next. Nested. Nested for next. Nah, di sini nested for next berarti dia akan mengulang 2 kali. Nah, ini coba kita jalankan. Kalau penulisannya nggak benar jadinya kayak gini. Nah, kalau penulisannya benar, nah ini kalau penulisannya benar, jadinya seperti ini. Ini juga nggak benar nih penulisannya nih. Kalau penulisannya benar jadi seperti ini. Jadi dia ngulang 5 kali sebanyak 5 kali. Kalau dilihat-lihat ini bentuknya mirip kayak matriks 5 kali 5. Nah, penulisannya seperti itu kurang lebih. Itu untuk for next perulangan. Selanjutnya ada perulangan atau looping menggunakan do loop. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman lain namanya do while. Nah, di sini kalau pakai do while dia akan terus berulang. Jadi perulangannya infinite loop atau perulangannya tak terhingga. Di sini inputnya misalnya dia nunggu input 1 sama dengan on, then exit do. Kalau dia input satunya on, dia akan keluar dari perulangan. Kalau input satunya nggak pernah on, ya dia akan berulang terus.
Contoh. Nah, ini saya comment block dulu. Ini saya uncomment block. Do loop. Nah, ini kita cari do loop. Nah, kita pencet start. If SW7 sama dengan 1. Nah, di sini dia langsung nggak berulang malah nih. Kayaknya nggak berulang karena ininya nyala. Nah, sekarang saya coba matiin, saya coba run lagi. Nah, jadi dia akan infinite loop, ngulang terus. Sampai input 7-nya ini on. Nah, ketika input 7-nya udah saya on, dia akan keluar dari perulangan. Kalau dari awal input 7-nya sudah on, dia nggak akan nulis sama sekali, dia langsung keluar. Gitu. Itu untuk infinite loop. Dan yang terakhir, untuk sequence programming, ini kita pakai infinite loop juga. Komen. Ini kita komen. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia ada deklarasi variabel. Terus kita masukkan nilai 0 ke dalam variabel i. Nah, terus juga di sini akan if i lebih besar dari 5, then exit do. Berarti kalau nilai i-nya sudah lebih dari 5, dia akan keluar dari perulangan. Awalnya nilai i-nya adalah 0. Lalu di sini akan print nilai i. Nah, terus di sini ada i sama dengan i plus 1. Nah, di sini adalah fungsi untuk atau proses untuk increment-nya. Berarti kalau ini dia akan nambah sampai 5. Dari 0 sampai 5. Ketika udah lebih dari 5, dia akan keluar dari perulangan. Nah, itu untuk yang perulangan dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oh, izin bertanya, Pak. Boleh? Kalau misalkan kita membuat program pengulangan terus-menerus, sedangkan kalau program yang biasa tadi tanpa dulu itu kayaknya satu kali start, kalau udah selesai langsung stop ya Pak. Nah kalau misalkan pergerakan di robot aslinya itu tetap seperti itu atau sekali start terus langsung running terus gitu Pak kalau di robot aslinya? Itu tergantung bagaimana kita buat program. Maksudnya gini, kalau yang udah saya buat itu dia cuma satu cycle aja. Karena kita training. Tapi kalau di aktual produksi Pak, apakah tiap mau running orangnya akan pencet start terus Pak? Sudah pasti tidak. Nah, itu nanti bisa perulangannya dilakukan di dalam robot, atau juga bisa perulangannya ini dilakukan dari sistem kontrol di luar robot, dari kontrol di PLC. Jadi dari PLC yang akan men-trigger robot untuk mengulang terus. Ini tergantung dari yang develop sistemnya itu mau bikinnya seperti apa. Jadi bisa sangat fleksibel dan itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi misal saya mau program yang buat ngambilnya ini saya ulang-ulang terus. Oh itu bisa. Nanti kita tinggal tambahin. Misalnya kita buka yang ini. Oh berarti nggak perlu pakai dulu ya Pak? Nah, kalau misalnya kita mau mengulang-ulangnya di robot, itu kita pakai dulu. Ini sebenarnya bisa dimasukin di bagian yang mana aja ya. Bisa do-nya yang paling awal. Oh, jangan deh. Berarti do-nya yang paling awal aja. Kalau kayak gini nanti pada bingung. Nah, jadi di awalnya do. Nah, di sininya loop. Nah, ini robot akan ngulang-ulang terus. Itu tes gerakan robot 1. Tes gerakan robot 1. Nah, tapi di sini ada trigger input.
Tadi kita masukin trigger inputnya. Nah, di sini ada wait SW. Sekarang trigger inputnya saya kasih terus. Nah, ini dia udah otomatis running terus. Sampai saya cabut, dia nggak akan jalan karena dia nunggu inputan. Inputannya off. Nah, di sini inputannya masih on nih. Ini saya off inputannya digaruk lagi. Selama inputannya off terus dia akan looping terus. Jadi kalau di practice-nya itu pasti kombinasi dari dia itu looping, terus dia kondisional. Nah, ada variabel ngitung-ngitung. Nah, itu kombinasi semua. Tergantung kita mau bikin seperti apa. Tergantung juga dari butuh prosesnya yang seperti apa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk dari sensor atau inputan ini apakah ada sistem kayak safe holding begitu Pak? Seperti apa namanya? Safe holding atau kan kalau button kan setelah ditekan dia lepas. Itu setelah ditekan dia akan ngehold nilainya 1. Kurang lebih begitu Pak. Kalau misal dari Bapak mau buat seperti itu, silahkan. Tapi kalau dari kita biasanya tidak seperti itu. Jadi nggak yang ditekan sekali, terus ada mekanisme dia ngingat, oh udah pernah ditekan sekali nih. Itu kalau Bapak memang mau bikin programnya silahkan. Tapi kalau di praktisnya mungkin ada yang seperti itu, ada yang dari PLC-nya yang akan nekan terus atau ngasih inputan terus, gitu. Jadi boleh dibilang apa ya, bebas lah mau bikinnya seperti apa. Mau kayak gitu juga bisa. Tuh. Kalau dari kita biasanya ya tekan sekali aja. Jadi tekan sekali. Jadi nggak harus yang safe holding tadi, nggak harus yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Mau bertanya lagi, Pak. Iya. Kalau misalkan yang di guidebook itu kan nanti ada tombol semacam start, stop, emergency. Itu nanti masuknya ke inputnya PLC-nya atau di kontrolnya ini? Ah, kalau nanti mungkin pada saat perlombaan kayaknya nggak ada PLC. Nggak ada PLC, jadi robot ini cuma kehubung ke button yang tadi. Nah, button yang tadi itu sudah di wiring. Nah, di wiringnya dia sebagai remote input. Mungkin nanti pada saat kita on hand, kita akan cobain kali ya remote inputnya. Gitu. Kalau di sini di sistem saya sepertinya tidak ada tombol startnya nih. Ada indikatornya aja, cuman kayaknya nggak ada tombol start. Gitu. Jadi nanti kalau dia udah remote, kita juga nggak start atau run dari si PC lagi. Jadi bisa dia disconnect ke PC. Nah, kita tinggal pencet start sama stop. Mungkin nanti di materi yang akan on hand-nya itu akan kita coba ekspor lagi yang lebih aktual lagi. Kalau yang sekarang mungkin lebih ke pengenalannya aja dulu. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Untuk Ya. remote I/O dan user I/O ini perbedaannya bagaimana Pak ya? Untuk lebih jelasnya. Nah, kalau untuk remote I/O itu adalah I/O terkait fungsi remote. Jadi programnya ini belum jalan, kita udah bisa trigger robotnya mau kita apain. Misalnya kita mau set motornya on, kita mau start. Nah, itu namanya remote I/O. Nah, kalau user I/O ini ketika programnya udah running dan kita manfaatkan di dalam programming. Jadi di dalam programming kita masukin tuh input sensor part ini, ya, yang warna hitam. Kita masukin tuh si output vakum. Nah, jadi kalau user I/O lebih ke di dalam pemrograman. Kalau remote I/O di luar pemrograman untuk fungsi-fungsi remote. Kita mau start, stop, set motor on, atau baca dia itu udah di home-nya, atau baca ada error dari robot, begitu.
Kalau output juga nih, baca status running. Kalau baca status running bukan dari trigger kita nyeting di dalam program, tapi udah dari otomatis si robot akan memberikan output running ketika dia sedang running. Misalnya kayak saya start nih di sini, dia otomatis akan berubah statusnya. Gitu. Misalnya saya do loop-nya itu pakai yang ini deh. Jadi kalau remote itu triggernya secara otomatis sesuai dengan keadaan yang terjadi di robot, itu untuk output. Nah, kalau input, ini robotnya belum kita running programnya, dia udah bisa baca. Oh, robotnya harus start nih. Oh, robotnya harus berhenti nih. Oh, robotnya harus pergi ke home. Oh, robotnya harus reset. Jadi dia udah bisa baca tanpa kita start si programnya. Kalau yang user I/O harus kita running dulu programnya. Uncomment. Nah, di sini misalnya robot kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu akan selalu pasti ngasih sinyal ready. Nah, ketika dia udah running, sinyal ready-nya mati, ganti sinyal running. Ini kan di dalam program saya nggak tulis. Oh, off ready, on running, nggak ada. Ini udah otomatis. Itu bedanya remote I/O sama user I/O. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya lagi, semisal untuk robot itu tidak terkoneksi oleh PC, Pak. Jadi sudah langsung terkoneksi dengan remote I/O, itu dia akan masuk ke function mana, Pak? Kan di PC kan kita bisa milih function mana yang akan dijalankan. Nah, misal tidak terkoneksi itu function mana yang dieksekusi, Pak? Itu pertanyaan bagus. Yang dieksekusi itu adalah function main nanti. Jadi di dalam program, nah itu ada nama, harus ada function namanya main. Nah, kalau kita running, sebenarnya kita bisa memilih pakai yang namanya input select program. Cuman mungkin dalam lomba nanti kita nggak nyeting sampai sejauh inilah. Ini penjelasannya juga agak panjang. Jadi si robot itu, nah ini kalau mau dilihat itu bisa kita lihat di help, bagian manual, bagian Epson RC Plus user guide. Kalau teman-teman di sini penasaran apa itu I/O dan apa itu remote, silahkan bisa dibaca. Karena kalau saya jelasin ini mungkin bisa 2 semester. Enggak lah, setengah semester lah kita bahas untuk I/O aja. Nah, di sini remote I/O fungsinya apa aja? Nah, nanti ada remote input, ada remote output. Nah, remote input misalnya nih. Nah, di sini ada untuk fungsi select program. Jadi kita bisa menentukan mau kita pakai main, function main nomor berapa. Nah, itu bisa kita pakai select program 1, select program 2, select program 4. Nah, di sini ada tanda bintangnya tuh, bintang 2 di bawah. Nah, di sini start input execute function specified by following 6 bit. Nah, jadi di sini ada cell proc itu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32. Berarti dia bisa sampai dari main 0 atau main doang sampai main 63. Nah, ini tergantung dari kombinasi 6 input ini. Tuh. Kalau kita mau milih-milih program. Tapi kalau kita tidak memilih-milih program, jadi otomatis shell proc-nya ini 0 semua nih nilainya nih. Nah, yang kepanggil adalah fungsi main. Jadi ketika kita nanti bikin program atau bikin function, ini sebenarnya function main nggak harus diisi function yang kita buat. Kita bisa bikin function di tempat yang lain. Ini bisa kita delete, kita ganti aja call. Function yang mana yang mau kita panggil. Nah, kalau dalam keadaan disconnect terhadap PC seperti itu caranya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kepada peserta ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung open mic saja gitu. Mumpung jarang-jarang nih Pak ya ada pelatihan seperti ini Pak Mufti ya. Jadi Oh iya. yang saya lihat pun ini penyampaiannya emang langsung ke isinya semuanya ya. Jadi Iya. memang banyak sih yang perlu ditanyain sebenarnya. Betul. Nah, oleh karena itu, nah bagusnya di sini kita selain offline nanti kita ada sesi ini. Jadi sesi ini memang benar-benar buat teman-teman di situ kenal dulu. Oh, jadi ada gambaran.
jangan sampai ketika kita offline baru tahu gitu. Khawatirnya agak shock dan butuh agak waktu lah untuk terbiasa. Tapi kalau ada sesi online kayak gini, terus udah dapat pengetahuan duluan di awal, nanti bisa explore dulu tuh sendiri. Nanti pada saat offline, nah tinggal nyesuaiin lagi, nggak terlalu shock. Tuh. Jadi nanti ikut lombanya bisa lebih optimal. Bisa dicobakan juga dulu ya Pak ya. Oh iya silakan. Silakan Kak Bima. Izin bertanya. Itu untuk yang vakum di pneumatiknya, itu apakah ada sensornya, Pak? Lalu kalau memang ada sensornya, itu kira-kira nanti masuk ke I/O yang keberapa? Nah, kalau yang saya pakai di sini nggak ada sensor. Jadi dia cuma output aja. Kita nge-trigger ke output ke solenoid valve-nya ini untuk on off. Jadi dia nggak ada konfirmasi balik ke robot ini udah on atau enggak. Jadi kita udah yakin aja ketika kita trigger on dia pasti akan main si vakumnya. Tapi kalau untuk yang di perlombaan nanti setupnya seperti apa Pak Dadang? Oke, untuk setup robotnya sendiri itu di perlombaan itu inputnya itu biasanya ada 4, pasti ada input. Cuma inputnya itu cuma tombol saja tuh Pak Mufti. Tombol start, tombol stop, saja. reset Jadi, sama dari emergency. vakumnya juga oke. Berarti konfirmasi vakumnya juga nggak ada ya? Konfirmasi vakumnya nggak ada gitu. Ya Oke. konfirmasi Nah, vakumnya kurang lebih seperti bisa dari program aja nanti biasanya itu Pak. Pakai on dan off aja oh gitu. Boleh. Biasanya kan gitu tuh Pak. Jadi kan terlalu rumit nanti kita takutnya tidak terselesaikan tes projectnya Pak. Jadi kita yang main santai-santai aja dulu. Oke. Noted. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita asumsikan kalau kita udah trigger vakumnya ini nyala, nah si barangnya pasti akan terangkat. Nah, kita asumsikan Barangnya pasti seperti akan itu. terangkat. Paling kayak yang tadi saya cobain aja Nah, kita yang penting jangan lupa ditambahin delay nanti. Mungkin minggu depan lah kita ketemu di offline, nanti kita cobain langsung. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti memang kono nggak ono. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Ketika tadi laptopnya tidak terkonek ke robot, itu programnya diupload manual atau gimana Pak? Atau pas di save sudah terupload otomatis? Nah, pada saat kita save itu sudah terupload otomatis. Atau sebelum kita disconnect itu kita pastikan kita running programnya di ini dulu Pak. Kita connect, kita running programnya dulu gitu. Jangan sampai kita udah bikin program terus kita belum tes, terus kita disconnect. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kita udah bikin program, masih terhubung dengan PC, kita konfirmasi lagi ini programnya udah benar, flow-nya udah sesuai, nggak ada nabrak, nggak ada touching ke benda-benda yang ada di dalam area kerja robot. Nah, setelah kita konfirmasi itu sampai speed 100%, itu oke, baru kita disconnect si PC-nya. Gitu. Oke, Pak. Ya, untuk teman-teman peserta ya, apakah masih ada lagi nih yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Pak ya? Ya, ini materi terakhir nih Pak. Iya, fitur palletizing nih. Sepertinya emang udah nggak ada lagi Pak Mufti. Mungkin bisa kita lanjut aja Pak ke materi Ya. fitur palletizing. Lanjut lagi, fitur palletizing. Nah, jadi di dalam Spell Plus itu ada fitur yang cukup membantu untuk beberapa aplikasi tertentu. Salah satunya ini, fitur palletizing. Jadi pada pemrograman Spell Plus, fitur palletizing ini digunakan untuk membuat beberapa point teaching dalam satu palet hanya dengan 4 point teaching. Nah, contoh paletnya seperti yang ada gambar di biru ini nih. Nah, itu ada palet, di situ ada berapa lubang tuh? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agak anggap aja ada 6 lah. 6 kali 6. Nah, kalau kita pakai nggak ada fitur palletizing, nah di sini kita akan membuat teaching point untuk ke 36. 6 kali 6, 36. 36 pocket yang ada di sini. Nah, atau kita bisa juga menghitung, misalnya kita bikin poin di sini 1,
terus kita asumsikan satu pocket ke pocket yang lain itu simetris. Kita tahu nilainya berapa mili nih, jarak X-nya, jarak Y-nya. Nah, kita bisa melakukan perhitungan di situ. Nah, kalau kita melakukan perhitungan di situ, kita ada program lagi untuk mengkalkulasi dan membuat point teaching-nya lagi. Nah, di Spell Plus itu ada fitur namanya fitur palet. Nah, di situ hanya dengan 4 point teaching, si paletnya ini atau fungsinya ini secara otomatis dia akan menghitungkan sendiri dan membuat poin-poinnya. Nah, 4 point teaching ini harus dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Ini umum kalau yang namanya palet di elektronik misalnya, di assembly elektronik, itu palet-paletnya pasti bentuknya antara persegi atau persegi panjang. 10 kali 10, 10 kali 12. Nah, yang standar seperti itu. Nah, terus di sini fitur palletizing ini sangat memudahkan untuk digunakan, yang mana membantu kita mengurangi jumlah point teaching dan tidak perlu program kalkulasi tambahan. Nah, mungkin ini contoh palletizing system untuk electronic part. Nah, jadi robotnya ambil satu-satu, nah nanti ngambil satu-satu part di atas conveyor, nah terus dia akan taruh. Nah, di sini itu dia adalah robotnya udah nggak nyimpan lagi poin-poinnya. Nah, kalau di sini dia pakai vision guide, pakai kamera buat ngambil partnya. Nah, naruhnya ini robot nggak pakai point teaching, tapi kita cukup 4 point teaching, nanti bisa mewakili 36 posisi yang ada di dalam palet. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk pembuatan palet ini langkah pertama. Nah, di sini ada teach 4 poin palet. Nah, ini ujung dari palet. Biasanya ujung dari palet ini kita save posisinya. Nah, dengan menggunakan jog and teach, kita buat 4 poin untuk palet 1. Ini pengambilan. Ini contoh aja sih sebenarnya pengambilan. Terus kita jog and teach lagi, kita buat palet lagi untuk peletakannya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan informasi penggunaan 3 poin dalam membuat palet bisa dilakukan. Nah, tapi di sini kalau kita cuma pakai 3 poin, sebenarnya ini kan kita bikin 4 poin. Tapi sebenarnya bisa pakai 3 poin, tapi akurasinya akan menurun. Misalnya kita pakainya cuma P10, P11, P12. Jadi biar lebih akurat, kita pakainya 4 poin. Nah, contoh pembuatan programnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi kita ini dulu, deklarasikan dulu variabelnya. Nah, di sini ada row palet, kolom palet, I. Nah, I ini untuk perulangannya nanti. Nah, terus kita tentukan berapa barisnya, berapa kolomnya. Contohnya misalnya di sini 5 kali 3. Nah, terus kita reset motor on, ini inisialisasi standar. Nah, terus kita deklarasikan paletnya. Nah, jadi kita minta hitungkan. Palet 1 itu berdasarkan poin teaching, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13. Ini adalah jumlah kolomnya. Terus selanjutnya adalah jumlah barisnya. Nah, ini untuk yang palet 1. Nah, contoh di sini kita mau pakai 2 palet. Nanti kalau contoh yang akan saya tunjukkan, saya cuma 1 palet. Jadi dari posisi standby, dia pergi ke 1 palet aja. Nah, di sini dia perulangan. Perulangan I sama dengan dari indeks nomor 1 sampai ke palet, sampai ke jumlah total semuanya ini berarti barisnya dikalikan dengan kolomnya. Atau misalnya ini 3 kali 5, ya berarti 15 lah. Nah, nanti dia akan melakukan perulangan 15 kali. Gitu. Nanti dia akan pergi ke satu-satu paletnya sesuai dengan dia manggil indeks yang seberapa nih. Nah, kalau kita mau jump ke poin paletnya ini, kita nulisnya gini, jump palet. Nah, palet nomor berapa, koma nilai indeks berapa yang mau kita akses. Nah, nanti kita berhenti, nanti kita trigger on-nya. Kurang lebih seperti itu contoh untuk pembuatan palet. Nah, di dalam program sini, ini juga sudah saya buat tes jalan, tes palet. Nah, kalau saya lebih simpel lagi bikin paletnya di sini. Oke. Nah, jadi di sini saya bikin deklarasi itu variabel I. Nah,
Kalau tadi misalnya dia pakai variabel juga untuk menentukan berapa baris dan berapa kolom, kalau di sini saya langsung menentukan, oh ini kolomnya 5, barisnya 10. Nah, biasanya kalau kita pakai palet, sebelum kita jalankan, kita pastikan palet yang kita buat sudah benar. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita udah buat ada 4 poin. Ada poin ambil, ada poin taruh, ada poin A1 ambil ini, sama T1 taruh ini. Nah, jadi ini poin ambil taruh juga, cuman penulisannya agak saya bedain. Nah, di sini kalau kita mau melihat, oh kita udah bisa menggambarkan di sini poin ambil, di sini poin taruh. Sekarang kita kasih lihat poin yang A1 sama T1-nya ini. Nah, di sini poin ambil, di sini poin taruh, di sini poin A1 ambil, T1 taruh. Nah, gimana kita mau memastikan palet yang kita buat itu sudah benar? Ini bisa kita tuliskan paletnya di dalam comment window. Wah, ini udah banyak nih contohnya. Misal kita eksekusi palet 1, ambil, taruh, A1 dan T1, ini 5, ini 10. Terus kita buka di sini di robotnya, di bagian palet. Di sini palet nomor 1. Kalau tereksekusi dengan benar, dia akan membentuk geometri palet sesuai dengan yang kita tulis. Oh, ini kurang tepat nih. Saya mau ganti. Saya mau ada 10 kolom, 5 baris. Nah, jadinya seperti ini. Kalau contoh penulisan yang salah, itu misal ininya nggak ada. Kalau dia penulisannya salah, bisa jadi seperti ini. Makanya sebelum kita eksekusi, kita cek dulu di simulator. Ini bentuk paletnya benar apa enggak nih? Nah, kalau bentuknya aneh-aneh seperti ini, sudah dipastikan palet yang dibuat tidak benar. Atau yang tidak benar lainnya, ininya kebalik. Nah, ininya kebalik nih. Nah, kalau ininya kebalik bisa lebih fatal lagi tuh dia tuh. Dia malah berpusat di tengah deh. Nah, ini juga contoh yang tidak benar. Jadi urutan kita naruh poin-poinnya itu juga harus benar. Ini saya ganti aja lah, kayaknya lebih cocok 10,5. Oke. Nah, di sini nanti robotnya akan berulang nih dari I sama dengan 1 sampai 50. Karena di sini saya bikinnya 10 kali 5. Cara kita di sini ganti dapat 9 kali 3. Di sini kita ganti 9 kali 3 juga, bisa juga nanti. Dan untuk paletnya ini juga nanti kita harus lihat di aktualnya. Kalau di simulator enak. Di simulator mudah lah di sini. Kita nggak akan khawatir takut nabrak. Tapi kalau di produk aktual, itu kita harus pastikan dulu di paletnya itu ukurannya benar-benar sama antara satu pocket sama pocket lain. Atau simetris lah. Misalnya ini 9 kali 3. Nah ini ukurannya antara satu pocket sama pocket lain jaraknya sama. Jangan sampai secara barangnya itu nggak pas. Soalnya kalau robot di sini dia udah aktual dia ngitungin dan ya sesuai lah pasti kalau hitung-hitungannya robot sesuai dengan point teaching yang kita buat. Nah sekarang coba kita jalankan. Nah kalau ini 9 sama 3 ini nggak jadi 50 lagi. 9 kali 3 berapa ya? 27. Coba. Nah, ini kita panggil tes palet.
Nah, robot pergi ke indeks 1 dulu. Nah, indeks 1 di sini tergantung poinnya, urutan poinnya. Di sini poin ambil. Nah, urutan poinnya itu poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, 3 itu ambil yang di sini, sama poin yang keempat. Nah, jadi ketimbang saya bikin 27 poin, nah saya cukup bikin 4 poin. Dari 4 poinnya ini bisa saya kembangkan, nah jadi 27. Atau kalau memang paletnya itu lebih kecil-kecil lagi, kalau 10 kali 10, nah itu juga bisa. Tergantung nanti kali berapa palet. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu contohnya untuk yang palletizing. Ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silahkan dari teman-teman, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu untuk yang program yang jam palet, kan ada yang jam palet 1,i ya, Pak. Nah, itu 1 itu berarti jumlah baris, nomor barisnya atau apa? Nomor paletnya ya, Pak, itu ya? Yang 1 ya, Pak? Nah, paletnya ini apa nih, Pak? Paletnya nih, Pak. Palet 1,i. Nah, ini ada palet 1, ada palet 2. Nah, di sini ada palet 1,i. Terus ini contoh program yang pertama. Terus contoh program yang saya di sini. Nah, di sini saya cuma palet 1 doang, Pak. Di sini ada palet 1. Nah, berarti 1 di sini adalah palet 1 di sini adalah nama paletnya. Dia bukan berapa baris, berapa kolom, bukan, tapi nama paletnya. Kalau misalkan kita mau jam ke titik tertentu gitu langsung, berarti yang dirubah i-nya aja ya, Pak ya? Betul. Berarti i-nya aja yang dirubah. Silakan dicoba-cobain sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Mengenai materi ini apa bisa dibagikan, Pak, nantinya? Materi ini sebenarnya materi training saya. Saya coba cek dulu di internal materi ini boleh saya bagikan atau enggak. Jadi kalau yang dari tadi teman-teman mencatat ya cukup beruntung lah. Atau ngambil print screen dari trainingnya. Ya, sekedar info aja Pak Mufti. Ini kan kita record Pak ya. Iya. Ya, nanti hasil Silakan. recordnya juga kita Silakan bagikan di kok Pak. share recordnya Pak. Tapi Iya. kalau ada yang meminta soft copy-nya, saya belum bisa memastikan saya bisa share atau tidak. Iya Pak. Nanti saya Ya. bagikan aja yang untuk yang apa ini Pak recordnya ke grup. Pasti saya bagikan. Karena kan nanti juga banyak yang minta ya Pak, yang bisa diulang-ulang lagi gitu. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk teaching dari program palletizing ini gimana caranya, Pak? Apakah kita men-teaching kan ada di robot manager tuh ada yang di jog and teach, ada juga Itu saya boleh. lihat di Pakai jog and teach boleh. Jadi atau untuk yang teaching seperti yang tadi sebelumnya sudah saya cobain teaching. Yang penting kita bikin 4 poin mengikuti posisi paletnya. Boleh pakai dari robot manager, kita gerakin arah X, kita gerakin arah Y, arah Z, menuju poin 10. Itu poin yang pertama kita simpan. Terus kita geser lagi robotnya ke poin P11 dan seterusnya sampai ada 4 poin. Itu boleh pakai robot manager, boleh kita gerakin manual pakai tangan. Kalau gerakan manual pakai tangan kita itu sangat presisi, silahkan. Yang penting jangan sampai poin teachingan kita itu nggak pas, terus jadinya nabrak.
Itu yang sangat kita hindari. Baik, Pak. Tapi kalau yang untuk fitur palletizing yang di Robot Manager tuh bagaimana cara makanya, Pak? Untuk fitur Yang ada di Robot Manager ada fitur palette di situ, Pak. Oh, nah jadi sama kayak ARCH tadi, ARCH itu bisa kita deklarasikan di dalam program, bisa juga kita deklarasikan di dalam si Robot Manager. Ini sengaja memang tidak kita jelaskan. Nah, karena palette wizard itu ya sebenarnya sama aja dia nanti. Ini kalau nanti teman-teman mau coba silahkan, cuman kalau saya tidak pakai palette wizard seperti ini. Jadi kalau best practice-nya kita bikin teaching-an 4 poin, nanti kita deklarasikan di situ. Jadi nggak harus pakai dari sini, nah, bisa juga pakai dari sini. Kalau kita merasa lebih cepatnya kayak gini, gitu. Kalau ini nanti agak, kalau kita ganti-ganti palette lagi agak ribet, agak susah. Kita biar lebih fleksibel pakainya dari sini. Hasilnya sama aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Izin bertanya, Pak. Boleh. Di bagian apa jam palet itu, Pak, kan ada kan jam palet 1,i kan, Pak. Nah, indeksnya itu apa bisa diganti dengan kayak array gitu, Pak? Array kayak macam terdapat kan macam apa? Ray. Saya belum pernah coba pakai Ray, tapi kalau Masnya mau coba pakai boleh. Biasanya sih kita cuma indeks isinya angka aja. Tapi kalau misalnya dia itu array, nah array indeksnya nomor berapa, terus isi indeks tersebut berapa, dicobain aja. Kayaknya sih harusnya bisa, cuman penulisannya jadi agak lebih rumit. Biasanya saya hindari bikin program yang sangat-sangat rumit. Oh iya, baik, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kepada teman-teman peserta ya, yang nggak usah malu, nggak usah sungkan gitu jika ada ragu terkait pelatihan ataupun materi yang disampaikan Pak Mufti gitu, langsung ditanyakan saja gitu. Mungkin materi yang saya sampaikan sudah cukup diserap, Pak. Ada Mekatro. Mana coba Mekatronya anjing? Ya, mohon ya untuk bahasanya untuk dijaga ya. Belakangnya coba Ya, silakan. Ya, silakan Kak Pandu. Wiswa izin bertanya lagi. Tadi kan sempat disinggung ada pilot lamp. Itu kira-kira pilot lamp juga akan masuk di user I/O, berarti kan kita perlu menambahkannya di program, atau pilot lamp nanti ada electricalnya sendiri? Ada apa? Electricalnya sendiri, jadi tidak masuk di lamp program. apa? Lamp apa? Pilot lamp. Tower lamp. Tower lamp. Oh, tower lamp harusnya masuk I/O. Cuman dari Pak Dadang gimana Pak? Itu nanti di wiring sama panitia ya Pak? Atau di wiring sama peserta Pak? Oh, itu nanti untuk sudah dari I/O-nya sudah di wiring dari panitia, tapi paling nanti kita kasih plug aja Pak. Plug and plug aja gitu, sesuai dengan label. Oke, berarti nanti dari peserta paling mengecek Tinggal colok I/O-nya aja dulu. Pak. Betul. Ya, ngecek I/O-nya aja dulu gitu. I/O bitnya nomor berapa itu untuk tower lamp warna apa? Itu nanti dari peserta yang ngecek di situ. Tapi kalau untuk wiring nanti dibantu dari panitia Pak. Iya, nanti kita biarkan semudah mungkin Pak. Pak, karena kita apa juga kan gini Pak, terkait kelistrikan kita juga agak fatal itu ya Pak. Takutnya nanti ada yang kebalik polaritasnya,
Iya, jadi mending kita bantu juga yang memudahkan gitu. Kita kasih label, kita kasih plug yang mana yang harus dibuka nantinya pada saat perakitan gitu. Jadi insya Oke. Allah udah terbantu banget gitu Pak. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi peserta lebih fokus ke in programnya lah. Kalau untuk wiring elektrikal kayaknya sudah dibantu dari tim panitia untuk memastikan elektrikalnya ini apa ya, wiringnya boleh kita bilang dalam kondisi aman lah, seperti itu. Ya tadi ada yang raise hand. Siapa itu? Silakan Kak. Oh ya, Kak izin masuk, izin bertanya. Jadi untuk di babak penyisian nanti itu berarti kita memang mulai dari awal merakit mekanik juga ya? Mekanik electrical dari posisi robot belum apa-apa sampai jadi gitu. Apa perakitan itu hanya dilakukan di grand final aja ya? Garis besarnya perakitan itu cuma termasuk di mekanikal karena elektrikal kita belum berani ngasih perakitan ke peserta gitu. Karena di sini kan ada beberapa fatal gitu kalau ada kesalahan di elektrikal gitu. Jadi perakitan itu cuma di mekanikal aja. Mungkin untuk detailnya nanti bisa kita bahas di technical meeting ya. Ya, betul. Di technical meeting nanti itu pasti kita bahas di detail-detailnya sampai kita tunjukkan ini yang harus dirakit, keadaan awalnya seperti ini dulu yang harus didahulukan, ini yang bisa dikemudiankan gitu untuk lebih Ya. aman antara safety peserta dengan robotnya juga gitu. Mungkin bisa menjawab. Oke. Iya baik Pak, terima kasih. Ya silakan Kak Irsyad Ahmad. Ya Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mungkin lebih bersifat repetisi ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan akan ada tombol start di mana akan melakukan program di robotnya itu seperti yang kita program sebelumnya kan. Nah itu apakah ada program khusus untuk memilih fungsinya atau memang secara default langsung ke arah yang fungsi main itu tadi? Nah, jadi kalau untuk yang itu secara default akan ke main. Yang penting input cell proc-nya ini nggak nyala. Harusnya sih input cell proc-nya nanti dari panitia juga nggak akan nyambung kemana-mana. Jadi default-nya dia pasti inputnya off, dan ketika inputnya off, cell proc-nya itu akan call function-nya itu call function main. Jadi dari peserta nanti tinggal di function main-nya di call program yang sudah dibuat. Paling gitu aja. Oh, berarti nggak ada tambahan program atau sintaks apapun untuk buat lebih ngejelasin ke programnya bahwa dia nge-call fungsi main gitu ya Pak? Ya pakai call itu. Call itu udah sintaksnya dia. Itu aja udah cukup gitu. Oh, oke Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman atau belum jelas? Nanti mungkin kalau untuk praktisnya di sana baiknya minggu depan kali ya. Minggu depan ketika kita offline udah ada robotnya, ada tombolnya. Nah, yang seperti ini kan mungkin di saat ini saya belum bisa cobain nih karena setup di saya itu agak beda lah dengan yang ada di sana. Nanti pada saat kita offline training tanggal 18 bisa kita cobain juga untuk caranya gimana sih nih nyeting mainnya biar manggil programnya nggak salah. Itu bisa dicobain. Ternyata ini robotnya dari tadi masih running. Belum saya stop. Ya, mungkin ini info juga untuk peserta gitu, terkait hal teknis tadi yang ditanyakan, itu biasanya nanti bisa kita cobakan di saat practice online Pak ya, practice offline gitu, pasti diajarkan. Jadi untuk sekarang latihannya pakai virtual I/O dulu aja Pak ya, hampir sama ya Pak? Untuk sekarang latihannya pakai virtual I/O Pak. Pakai virtual I/O aja dulu. Tuh, seperti yang saya tadi cobain di sini. Nah, nanti teman-teman cobain di virtual I/O-nya. Ya mungkin itu aja gitu. Terus kemudian informasinya juga paling nanti untuk ini mengarah dikit ya Pak Mufti ya, perlu disampaikan. Boleh. Ini saya diinfokan
Untuk perlengkapan APD nanti itu menggunakan ada 4 kewajiban yang harus kita pakai pada saat melakukan perakitan robot ataupun pelaksanaan perlombaan. Sebentar ya Kak Fadil, saya sampaikan info dulu. Itu ada helm safety lebih tepatnya, kemudian safety glove atau sarung tangan safety, kemudian ada rompi, kemudian ada helm. Yang 4 ini paling wajib. Untuk sepatu safety itu opsional. Kemarin saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mufti selaku dari tim Epson. Ini Pak Mufti, ini emang Pak Mufti langsung menyampaikan ini 4 ini harus ada. Tetapi dari panitia ini konfirmnya udah menyediakan 2 perlengkapan yaitu helm sama rompi. Jadi nanti peserta tinggal bawa kacamata dan sarung tangan safety-nya. Itu aja sih. Ya silakan Kak Fadil jika ingin bertanya. Baik, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Mengenai program palletizing tadi Pak. Kalau misalnya ada 2 palet gitu Pak. Nah, yang salah satu palet ini peletakan benda kerja itu acak Pak. Apakah itu bisa disusun kembali di palet satunya lagi gitu Pak, secara berurutan? Kalau acaknya ini tapi masih berbentuk kotak atau persegi panjang Pak, dan ada urutan yang seperti ini. Kalau acaknya tidak ada urutan yang jelas, itu nggak bisa kita bikin palet. Tapi kalau acak, yang satu kosong, yang satu isi, yang satu kosong, yang satu isi, bisa kita bikin palet. Tapi dia tetap, meskipun ada yang kosong, ada yang isi, tapi tetap membentuk kotak seperti ini, persegi panjang, itu masih bisa kita bikin paletnya. Acaknya ini tergantung maksud acak ini seperti apa, Pak? Ya begitu mungkin Pak. Ada yang kosong, ada yang berisi gitu Pak. Nah, ada yang kosong, ada yang isi, tapi tetap membentuk kotak. Itu bisa kita bikin palet. Itu pengaturannya di increment atau di mana itu Pak? Kalau membuat kayak gitu Pak. Itu silahkan Bapak cobakan di programnya. Yang penting Bapak punya paletnya. Nah, terus programnya juga tidak harus seperti ini. Tapi Bapak tahu cara mengakses tiap indeksnya kan? Nah, di sini kan ada contoh mengakses tiap indeks. Nanti dia dari indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ini kalau kita pakai looping. Bisa juga kita nggak pakai looping. Kita tulis satu-satu. Jam palet 1,1, jam palet 1,2, dan seterusnya sampai dari awal sampai ujung. Bisa seperti itu. Jadi itu kita kembalikan ke masing-masing pemrogram. Mau seperti apa dia bikin flow-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin udah nyerap semuanya nih Pak Mufti. Karena Pak Mufti nyampainya tadi lugas ya. Kayaknya penasaran ingin mencoba nih Pak, mencobakan lagi. Kemudian pada saat offline-nya gitu kan penasaran gimana kayaknya. Sepertinya ini sih Pak yang ditunggu-tunggu. Nah itu. Nah nanti harap bersabar lah. Yang penting apa ya? Yang penting harus cobalah. Yang pasti jangan baru cobain di sana bagaimana memprogram robot Epson. Kalau bisa udah punya softwarenya, udah pernah coba contoh bikin simulator. Nah dari yang kita coba bahas hari ini, coba diulang-ulang, coba dikembangkan. Gitu. Untuk nge-teachingnya pun sama ya Pak ya? Tinggal tekan tombol teachingnya, nanti pergerakannya robotnya sama ya Pak ya? Dengan yang disimulasi dengan yang asli gitu, hampir sama gitu. Iya. Jadi diharapkan untuk peserta gitu untuk beradaptasi ya. Lebih baik gitu melakukan simulasi dari sekarang gitu, latihan gitu dari simulasi dahulu, karena robot Epson ini udah pasti hampir 100%, malah 100% asli gitu pergerakan yang di simulasi dengan yang di aslinya, tinggal pengaruh dari faktor kondisi lapangan Pak ya. Kondisi lapangan lagi Pak ya 100% ya, tinggal kondisi lapangan gitu. Betul. Paling yang penting itu teman-teman di sini terbiasa menggunakan sintak dan menggunakan komen-komen di programming robot Epson di Spell Plus-nya. Kayak pakai go, jam, pakai jam, setting motor on. Terus yang sequence tadi kalau yang butuh sequential, baca if else itu juga cukup penting lah.
Gitu. Yang penting terbiasa aja dulu sama environment pemrogramannya itu aja. Kalau masalah teaching robot aktual nanti bisa ngikutin waktu di offline-nya. Nah, tapi untuk saat ini ya itu apa deh, bisa coba simulasi dulu. Tapi kalau teman-teman misalnya di kampusnya udah ada robot, silakan boleh dicobain juga kalau memang diizinkan oleh pihak universitas diutilize robotnya biar nggak lebih penasaran lagi. Ya, silakan Kak. Jika ingin bertanya lagi. Izin, ketika offline-nya itu apa terdiri dari beberapa sesi juga, Kak? Kan dari panitia kan robotnya itu cuma ada 6 kalau nggak salah. Oh ya, oke baik. Untuk pelatihan itu rencananya kita pakai ke 6 robotnya. Jadi kita bareng di sana nanti tuh ketemu sama-sama di aula besar gitu. Jadi kita bisa sambil silaturahmi, kenalan, latihan bareng, gitu, diskusi bareng tentang perlombaan ini karena pelatihannya nanti itu menggunakan hampir 100% tes project yang akan dilombakan. Cuma karena ini pelatihan jadi sederhana dulu ya Pak Mufti ya. Pergerakan Ya, kita nggak betul. terlalu banyak. Betul. Yang penting kita tahu basicnya dulu. Nah, ketika Betul. kita udah benar paham basicnya dulu, mau dikembangin kayak gimana, nah nanti tinggal ngikutin dari basicnya itu tadi. Betul. Jadi disclaimer ya, untuk pelatihan itu kita bareng-bareng nanti ke 30 timnya langsung. Untuk technical meeting nanti antara paralel atau setelah pelatihan. Jadi ini masih saya koordinasikan juga dengan tim dengan tim panitia bagusnya seperti apa supaya pelatihan dari rekan-rekan nantinya offline tidak terganggu gitu. Mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan nih. Ya, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sudah cukup semuanya nih Pak Mufti. Udah nggak ada yang bertanya lagi kayaknya. Ya, penasaran pengen coba latihan nih Pak. Nah, mungkin sedikit pesan-pesan dari saya Pak sebelum penutup. Jangan takut nyobain, apalagi di simulasi. Jangan takut salah. Makin banyak salah, makin banyak belajar lah. Kalau di robot aktual jangan banyak salah. Karena bisa nabrak. Tapi kalau di simulasi nggak ada judulnya nabrak kalau di simulasi. Jadi dimaksimalkan software simulasinya itu. Ya, betul. Dihabiskan jatah salahnya di simulasi ya Pak Mufti ya. Betul. Pas di real Dihabiskan nggak ada jatah salahnya di lagi. simulasi. Jangan sampai salah di robot aktual. Sip. Paling itu aja sih. Ya, gimana Pak? Udah kita tutup aja Pak pelatihannya Pak. Oke. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Dadang. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join di training ini. Nanti masih ada sesi training offline. Ya, sampai jumpa lah minggu depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mufti atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga nih sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta juga yang udah antusias menghadiri pelatihan offline ini. Kita ketemu nanti tanggal 18 di pelatihan offline untuk robot Skara 1 hari sebelum perlombaan. Dan untuk rekor pelatihannya nanti saya akan bagikan. Tapi menunggu dulu teman-temannya karena saya harus upload dulu ke G Drive supaya tidak terlalu besar yang saya kirim ke grup. Mungkin pasti saya infokan gitu. Terus kemudian saya sampaikan juga, saya ulang kembali terkait APD, helm safety dan rompi itu sudah disediakan oleh panitia. Jadi dari peserta tinggal membawa safety glove sama safety glass. Gitu. Yang 2 itu saja. Nah kemudian pada saat pendaftaran nanti jangan lupa dibawa berkas-berkas pendaftarannya pada saat datang ke Padang untuk pendaftaran ulang. Oke, mungkin itu saja untuk dari saya penyampaiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mufti nih yang telah memberikan materi tentang pelatihan robot Epson Skara yang isinya daging semuanya gitu. Belum pernah nih saya ketemu nih pelatihan seperti ini, lugas gitu. Saya langsung ngerti gitu. Nah, jadi diharapkan kepada teman-teman mohon di pelatihannya juga supaya seru nanti pertandingannya gitu. Kan sama-sama kuat seru tuh. Nah, Betul, Pak. jadi biar nanti jurinya pada bingung, Pak, ngasih nilainya, Pak. Betul. Kalau bisa jurinya nanti lama ngambil kesimpulan. Itu seru Jurinya tuh bos kayak gitu saya, tuh. Pak. Bos saya dikerjain aja, Pak. Oh iya.
ada dendam kayaknya Pak ya. Oh, enggak. Dia suka challenge, Pak. Bos saya suka challenge, iya. Pak. Betul. Baik. Mungkin sampai ini saja dikarenakan udah jam 4 juga ya, udah masuk waktu sholat asar juga. Baik, mungkin segini saja untuk pelatihan online-nya. Kepada teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Mufti. Terima kasih Pak Mufti. Kita Ya. ketemu di Padang nanti ya Pak. Ya, kita ketemu minggu depan di Padang. Oke, baik. Apabila ada kata saya yang salah dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya kepada Allah memohon ampun. Saya tutup pelatihan robot Epson Skara NIRC 2025 ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga perlombaan kita lancar dari awal sampai akhir dan juga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih izin pamit banyak. ya Pak, izin Panitia pamit ya Pak semua. Mufti. Ya Siap, teman-teman sama-sama Pak. peserta Saya juga semua. pamit dulu. Terima kasih.